Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Renungan hari ini saya bacakan dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Merenungkan ayat ini, mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Memangnya kita bisa menjadi sempurna? Bukankah manusia tidak ada yang sempurna? Bisa kita menjadi sempurna? Ketika kita membaca di 2 Korintus 13 ayat yang ke-9b, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ini tulisan Paulus. Ternyata Paulus pun mendorong untuk jemaat di Korintus supaya bisa menjadi sempurna. Paulus bahkan berdoa supaya jemaat di Korintus menjadi sempurna. Kemudian di 2 Korintus 13 itu ayat 11 bagian A, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Oh, ternyata kita bisa menjadi sempurna. Tetapi kesempurnaannya seperti apa yang dimaksud oleh firman Allah? Kesempurnaan seperti apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan? Saudara dikasih oleh Tuhan, satu kali saya membuat sebuah alat sederhana untuk anak saya bisa menyalurkan hobinya, yaitu melukis. Saya ambil dari kayu-kayu palet yang saya bongkar, kemudian saya rancang menjadi stand lukisan, dan stand itu saya buat sederhana, tetapi begitu selesai dan anak saya bisa meletakkan kanvas itu, maka saya lihat sempurna. Walaupun tidak bagus hasil buatan saya, tetapi saya anggap apa yang saya kerjakan, alat itu menjadi sempurna. Ini saya ceritakan untuk kita memahami bahwa ketika Allah menciptakan kita, Allah ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Dan ketika Dia membentuk hidup kita, menuntun hidup kita, bahkan juga ketika kita dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan, bertindak, bergerak sesuai dengan maunya Tuhan, kita seirama dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, walaupun kita penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, maka Allah akan berkata sempurna. Karena apa? Karena kita hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa menjadi sempurna, untuk kita bisa menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau, maka tentunya yang pertama kita akan sama-sama melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, saja membaca bagian A. Jadi untuk kita bisa berangkat menjadi sempurna, mata kita harus tertuju kepada Yesus senantiasa. Dan kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dengan kita dipimpin oleh Tuhan, kepercayaan kita semakin diperkuat, iman kita dituntun, dibentuk, dibawa untuk menjadi iman yang sempurna. Kemudian yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah, karena firman Allah itu sempurna, ketika kita mau meneliti, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, meneliti, kemudian bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi untuk kita bisa menjadi sempurna, maka kita harus menjadikan firman Allah itu menjadi kesukaan kita. Kita meneliti, kita juga bertekun, bahkan melakukannya, maka kita
dibentuk untuk menjadi pribadi yang sempurna. Tindakan kita akan menjadi tindakan yang menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan berkata sempurna. Ya. Nah, yang selanjutnya di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat, kita ketika kita bertekun, kita akan menjadi sempurna. Yakobus 3 ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ini berbicara tentang keterbatasan kita, keterbatasan hidup kita sebagai manusia. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini sebuah perbandingan. Kita memang tidak sempurna, tetapi ketika kita mampu menguasai diri kita, mampu menguasai lidah kita, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, maka di sini dikatakan ia adalah orang sempurna. Karena apa? Karena dia bisa menguasai dirinya, dia bisa menyangkal dirinya, dan hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Ya, seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja yang jadi. Ketika kita bisa berkata seperti itu, kehendak Tuhan yang jadi, maka Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin sempurna di hadapannya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Guru kita Yesus, dia adalah guru agung kita. Jadi dikatakan seorang murid memang tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya, sama seperti Yesus. Bukankah itu kerinduan Tuhan dan juga menjadi kerinduan kita orang percaya? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi ketika kita mau dididik oleh Tuhan dalam terang kebenarannya, dia menjadi guru agung kita, kita menjadi murid yang selalu dipertajam. Yesaya 50. Telinga kita mau dipertajam untuk mendengar sebagai seorang murid. Kita mau dididik dalam terang kebenaran Tuhan. Maka ia akan menjadi sama seperti gurunya. Seperti di ayat pokok kita tadi. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti bisakah kita menjadi sempurna? Bisa. Asal poin-poin yang tadi kita terapkan dalam hidup kita. Ketika kita mulai berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang sempurna. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi kita harus berjalan di jalannya Allah. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi untuk kita menjadi sempurna, maka kita harus berada di jalannya Allah, bukan jalan orang berdosa. Seperti di Mazmur 1 ayat 1. Ya. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kita berjalan di jalannya Allah. Jadi artinya kita hidup di dalam Allah. Karena Allah, Yesus adalah jalan. Jadi kalau kita ada di jalannya Allah, ada di jalannya Yesus, berarti kita ada di dalam Yesus. Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, betapa rindunya Allah melihat kehidupan kita menjadi pribadi yang sempurna. Karena Tuhan hari-hari ini pun menyempurnakan gerejanya. Mempelai perempuan yang gambaran gereja Tuhan hari-hari disempurnakan. Lewat apa? Lewat segala macam peristiwa, tragedi, keadaan maupun sakit penyakit. Karena Tuhan ingin mempelainya, gerejanya. Ketika dia datang kedua kali, kita didapati sempurna di hadapannya. Tidak bercacat, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Bisa kita menjadi sempurna? Bisa. Karena Tuhan yang akan bekerja. Izinkan dia berkarya, izinkan dia melatih kita, izinkan dia menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, izinkan
Tuhan membawa hidup kita, menuntun hidup kita di jalannya supaya kita berjalan dari kekudusan kepada kekudusan. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur walaupun kami manusia terbatas, tetapi Engkau ingin kami menjadi manusia yang sempurna, yang Engkau sempurnakan, yang Engkau bentuk menjadi pribadi yang seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sejak dari semula Engkau menciptakan kami serupa dan segambar Tuhan dengan gambar-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu gambar itu Tuhan. Serupa dan segambar itu nyata dalam hidup kami hari demi hari sampai Engkau datang kedua kali. Teruslah latih kami Tuhan, sekalipun berat menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, tetapi kami pasti menang, kami pasti sanggup, kami pasti dapat menguasai diri kami pasti dapat mengatasi semuanya, segala perkara dapat kami tanggung, karena Engkaulah yang memberi kekuatan dalam hidup kami pasti menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadilah anak Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati.